Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Tema yang saya sampaikan adalah carilah perkara yang di atas. Saya akan membacanya buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perkara yang di atas, ini tema yang saya sampaikan. Seringkali dalam kehidupan kita mudah tersinggung, kita mudah marah, kita mudah jengkel, bahkan juga kita seringkali mudah emosional. Mengapa bisa demikian? Karena kita terganggu dengan perkara-perkara yang di bumi. Perkara-perkara di bumi ini bisa membuat kita tertekan batin. Perkara-perkara di bumi ini bisa membuat telinga kita merah. Kita terganggu. Kita menjadi mudah marah, mudah emosional, mudah sakit hati, mudah tidak senang apabila ditegur orang lain. Kenapa? Kita terganggu dengan perkara-perkara yang di bumi ini. Karena kita tidak memikirkan perkara yang di atas. Karena kita tidak berada dalam perkara-perkara yang di atas. Kristus mengajak kita untuk kita berada dalam perkara-perkara di atas. Perkara-perkara yang di bumi ini harusnya bukan menjadi bagian hidup kita. Harusnya kita memegang teguh perkara yang di atas. Apa yang dimaksud dengan perkara yang di atas? Seolah-olah itu penting sekali buat kekristenan. Ya, itu sangat penting. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau kita berada dalam perkara-perkara yang di atas, berarti kita sudah dibangkitkan. Hidup kita menjadi hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Dan juga hidup kita bukan untuk dunia, tetapi untuk Tuhan. Perkara yang di atas berarti kita bergantung kepada nilai-nilai rohani yang di atas. Bergantung kepada perkara-perkara yang di atas. Hal-hal yang rohani itu di atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita harus kembali kepada tatanan nilai yang di surga. Nilai-nilai surgawi menjadi bagian hidup kita. Itulah perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Jangan perkara di bumi. Kalau perkara di bumi, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika ditegur pasti Bapak Ibu bisa tersinggung, bisa tidak enak. Tapi kalau kita berada dalam perkara yang di atas, itu menjadi sesuatu yang tidak mengejutkan, melainkan sebagai sesuatu ucapan syukur dan ada sukacita. Karena apa? Karena hidup kita diliputi oleh perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di atas selalu ada di atas, dan yang di bumi selalu ada di bumi. Amin. Itu perkara di atas. Perkara di atas berarti kita telah mati bagi Kristus, dan kita telah bangkit bagi Kristus dalam iman. Berarti kita hidup untuk kemuliaan Allah, hidupnya untuk Tuhan. Tidak terlalu sukar mengerti hal ini. Kita dikembalikan kepada nilai-nilai surgawi Bapak Ibu. Perkara di atas, di mana Kristus memerintah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau Kristus memerintah di
sebelah kanan Allah, berarti dia sama dengan Allah. Berarti dia berkuasa memerintah. Duduk di sebelah kanan Allah, berarti dia berkuasa memerintah atas dunia ini. Amin Bapak Ibu. Berarti dia bisa menaklukkan segala sesuatu. Segala sesuatu dibawa kepadanya, semua takluk, ditaklukkan oleh dirinya. Amin. Itulah perkara di atas. Ketika kita mencari perkara di atas, kuasa Allah pun bekerja atas hidup kita. Dan tidak akan ada yang bisa menahan kuasa Allah dalam hidup kita. Karena kita selalu memikirkan perkara di atas. Kenapa pikiran dipakai menjadi hal yang penting untuk kita memikirkan perkara di atas? Karena pikiran selalu terjebak, terperangkap dengan perkara-perkara dunia. Selalu mau kitanya a priori egois dan menang sendiri dan membela diri dan segala hal yang menyangkut ego. Makanya Tuhan singkirkan. Carilah perkara yang di atas, ya, supaya kerja kuasa Allah nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita mendoakan orang sakit sembuh. Ketika orang mengalami pergumulan, ada jawaban doa. Orang kita doakan, masalahnya terpecahkan. Itu semua karena kita memikirkan perkara di atas. Dan kerja kuasa Allah makin nyata dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Itulah yang harus kita ikuti, kehendak firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang pertama. Yang kedua adalah jelas dikatakan bahwa pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Katanya, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kita telah mati bersama dengan Kristus. Artinya dengan iman kita sudah mati. Kita tidak hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam kebenaran. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu iri hati dengan orang lain, dengan jabatan orang lain. Kita tidak perlu iri hati apa yang kita miliki dan orang lain miliki. Karena apa? Karena kita telah mati dari semua hal itu. Karena kita telah mati dari semua hal itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hal-hal yang di bumi itu, yang bersifat kedagingan itu telah mati. Bahwa kita memang hidup dari kehidupan yang Allah berikan, supaya kita bisa memuliakan Allah, supaya wujud gambar Kristus dalam kita semakin nyata. Jangan Bapak Ibu terkecoh dengan hal-hal yang duniawi, pandangan tertuju dengan hal-hal yang duniawi. Kehidupan di bumi ini sementara. Kalau kita terus tujuan kita di bumi, itu hanya sementara. Apa yang tidak sementara di bumi ini? Rumah sementara, harta sementara, hidup sementara. Apa yang gak sementara di bumi ini? Semua yang ada di bumi sementara. Adakah seseorang yang berumur ratusan tahun? Saya rasa tidak akan ada. Dia pun sementara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan menarik kembali kepada kita. Jangan tujuan kita kepada yang sementara. Amin Bapak Ibu. Tujuan kita jangan sampai kepada yang sementara. Kalau tujuan kita sampai kepada yang sementara, saudara, tidak berada bersama-sama dengan Tuhan nantinya. Tuhan inginkan bersama-sama dengan kita, memerintah selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oh, Dia inginkan kita hanya bukan sebatas sementara. Dia inginkan sampai selama-lamanya memerintah dengan Dia hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sangat disayangkan apabila tujuan kita kepada hal yang sementara.
bukan kepada yang kekal. Kalau kepada yang sementara itu binasa, kepada yang kekal itu memperoleh hidup yang kekal. Kalau yang kepada yang sementara itu, semuanya hasilnya nanti sia-sia. Dan hasilnya tujuan kita juga sia-sia. Dan kita akhirnya juga menyesal dan kecewa di dalam kebinasaan. Sungguh itu hal yang menakutkan dan hal yang sangat mengerikan buat kita semua. Tetapi kembalilah, ketika kita hidup untuk bukan tujuan yang sementara, untuk tujuan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saudara sudah memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oh, luar biasa. Saudara akan berkemenangan, dan saudara akan bisa memuliakan Tuhan, dan saudara akan berada dalam rencana Tuhan, dan saudara akan bahagia karena pikirkan perkara yang di atas. Itulah kebahagiaan, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan begitu jelas bahwa Kristus akan menyatakan diri dalam kemuliaannya yang sempurna, dan kita juga akan menyatakan diri dalam kemuliaan yang sempurna. Suatu kelak itu terjadi atas hidup kita bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, karena itulah kita harus hidup di dalam penyataan Tuhan yang sudah dinyatakan lewat firman Tuhan, supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Karena kita telah dibeli, harganya lunas dibayar. Berarti seluruh hidup kita itu milik Tuhan. Kadang-kadang kita ini bukan pemilik diri kita sendiri, tapi Tuhan. Kadang-kadang kita merasa kita memiliki diri kita sendiri, sehingga kita semaunya mengambil keputusan dan bertindak dan berbuat. Padahal seluruh hidup kita ini milik Tuhan, harusnya kan semua tergantung kepada pemiliknya atas hidup kita, iya kan? Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat. Ketika kita memikirkan perkara di atas, kerja kuasa Allah dinyatakan. Ketika kita memikirkan perkara di atas, bahwa kita hidup untuk Allah. Ketika kita memikirkan perkara di atas, bahwa kita berkenan dan bahagia di dalam penyataan Allah. Amin, Bapak Ibu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sekalian. Bagi yang sakit, Tuhan akan sembuhkan saat ini bagi Bapak Ibu. Mungkin sudah terlalu lama Bapak Ibu berdoa untuk sakit penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit kronis, kanker, atau penyakit lainnya. Bapak Ibu, Tuhan itu sanggup menaklukkan segala sesuatu. Segala sesuatu, tidak ada yang tidak takluk kepada dirinya. Percayalah, Bapak Ibu akan mengalami kesembuhan dan mujizat terjadi. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang besar. Apa yang Engkau buat tidak sama seperti apa yang manusia buat. Tidak ada hal-hal yang tidak bisa Engkau lakukan. Mujizat masih terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang kehilangan harapan diberi harapan, yang mengalami keterjepitan, kesusahan, kesulitan yang hebat, Tuhan memberikan jawaban. Saat ini yang sakit jantung disembuhkan dalam nama Yesus, penyakit jantung dibebaskan dalam nama Yesus. Yang sakit kanker dilepaskan dalam nama Yesus, dibebaskan Tuhan. Engkau terlepas kau dari penyakit kanker. Yang mengalami sakit AIDS, dilepaskan Tuhan. Engkau dibebaskan dari HIV ini, ditiadakan Tuhan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit demam, yang terus-menerus dibebaskan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau terlepas dari sakit demam. Yang mengalami tumor ganas, dibebaskan Tuhan. Engkau dalam nama Yesus. Engkau yang lumpuh, yang tidak bisa bangun saat ini, Engkau disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang penyakit diabetes, Engkau dibebaskan Tuhan. Baik dari dalam tubuhmu, dari luar tubuh, dibebaskan dalam nama Yesus Kristus. Engkau sehat kembali. Engkau yang mengalami sakit penyakit kulit,
dilepaskan Tuhan, dibebaskan dari penyakit kulit tersebut. Dalam nama Yesus, Tuhan penyembuh atas hidupmu. Engkau yang tidak punya pengharapan, kasih Tuhan sangat besar atas hidupmu. Berharaplah terus kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi jawaban atas hidupmu. Dalam nama Yesus, engkau mengalami kesulitan yang berat, baik dalam soal keuangan, baik dalam hal penderitaan yang menindas engkau oleh tekanan-tekanan kehidupan yang begitu berat, dengan masalah-masalah yang begitu berat. Engkau dibebaskan Tuhan, engkau ditolong Tuhan, engkau mendapatkan kelepasan dari Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak diberkati Tuhan. Terpujilah Kau, permuliakanlah diri-Mu. Biarlah Kau tidak berhenti berbicara, tetapi Kau meneruskannya Roh Kudus, sehingga mereka mengalami apa yang diharapkan. Mujizat terjadi hari ini dalam nama Yesus.